Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faturoni Fajri. Saya ingin mempresentasikan tentang OSI Layer dan DHCP Server. Pengertian OSI Layer dan DHCP Server. OSI Layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP/IP. TCP atau IP. OSI Layer berfungsi agar produsen komputer serta pengembang jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna melakukan usaha lebih untuk melacak permasalahan yang mengakibatkan gagalnya fungsi jaringan, sehingga dapat diatasi dan komunikasi berjalan normal kembali. Lanjut, 7 lapisan dalam OSI Layer. Yang pertama ada application. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dan perangkat. Artinya application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saat mengirim surat atau surat elektronik, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Application layer melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Yang kedua, presentation. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer. Session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi lapisan. Ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Contohnya, untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50, tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. 4. Transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat. Bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan, juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Yang kelima, network. Network berarti jaringan. Network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Yang keenam, data link. Data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer. Yang ketujuh, physical. Physical layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. DHCP server. DHCP server merupakan komputer yang berfungsi memberi pinjaman IP address ke host yang ada. DHCP server bisa memberikan IP address secara dinamik atau otomatis. Bisa juga memberikan IP address secara statis kepada klien yang terhubung ke jaringan komputer. DHCP server berfungsi untuk memberikan nomor IP secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer.